Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana fil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa antadul khulqil azim. Waswa'lana indal karim. Ya ayyuhal khawfi salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilillah hadratil aliyah. Amma ba'd. Terima kasih Bapak bersedia dalam wawancara eksklusif kali ini yang membahas nantinya pengalaman Bapak 2 kali menemui ajal yang Bapak tulis di buku Pengakuanku Sebagai Tuhan. Ini itu apa memang benar dengan adanya pengalaman Bapak 2 kali menemui ajal itu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu sudah kesekian kali wawancara oleh tim Alam Hikmah untuk mengkonfirmasi masalah tulisan kami yang ada di dalam buku Pengakuanku Sebagai Tuhan. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Memang tulisan itu benar apa adanya, dan saya memang mengalami pengalaman itu 2 kali, di mana pengalaman itu merupakan suatu pengalaman yang saya pandang dalam hidup saya. Ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berarti sebagai tuntunan dari Allah, sehingga kami mengenal bahwa hidup ini akan kembali. Dan ternyata untuk kembali kepadanya itu melalui sesuatu perjalanan yang sangat dahsyat, yang mana pengalaman itu memang saya tulis 2 kali seperti itu apa adanya. Ya. Itu di tahun berapa dan tahun berapa? Ini pengalaman pertama dengan proses yang panjang. Sebelum kami menemukan pengalaman itu, kami memang selalu belajar untuk mendapatkan bahwa kita akan kembali pada Allah. Sehingga pengalaman pertama itu insya Allah sekitar tahun 1994, yang usia saya waktu itu antara 35, perjalanan ke 35. Ini pengalaman yang kedua. Ya alhamdulillah sampai sekarang kami masih diberi kesempatan untuk hidup, karena pengalaman itu hanya merupakan suatu pembelajaran bagi kami bahwa kita akan kembali kepadanya, dan kami pasti akan kembali kepadanya. Lalu proses kronologisnya ketika Bapak menemui ajal itu seperti apa? Saya pulang dari acara. Iya. Setelah itu saya tidur di malam hari itu bersama dengan istri dan anak saya. Itu anak saya masih sekitar usia 2 tahun. Di saat tidur itu tahu-tahu saya didatangi. Dia itu mengaku sebagai Israel. Dia mengatakan, sebentar lagi kamu akan pulang. Sebentar lagi kamu akan kembali pada Tuhan. Bersiap-siaplah. Saat Israel datang, saya lihat itu sangat besar sekali, sehingga seperti menembus atap rumah itu. Tinggi sekali sehingga kami tidak nampak wajahnya. Tapi dengan suara yang lantang seperti itu, saat itu saraf-saraf saya itu seperti lemas, tidak ada kekuatan. Seperti kesadaran itu mulai hilang pelan-pelan. Rasanya saya ingin menangis waktu itu. Ingin mengatakan pada istri saya, sebentar lagi saya akan mati. Tapi tidak bisa, karena lemas. Sehingga kami hanya menyaksikan kehadiran beliau, yang beliau mengaku Israel itu tinggi besar sekali, tinggi sekali, sehingga tidak nampak. Sehingga saya melihat wajahnya tidak nampak, yang adanya ketakutan bahwa saya akan pulang, bahwa saya akan mati.
terbayang dosa-dosa saat itu. Saya masih belum bisa menghadap kepada Allah. Saya belum bisa membahagiakan ibu saya, bapak saya yang sudah wafat. Saya belum bisa membalas. Dan saya terbayang dosa-dosa itu, Israel datang itu otomatis ingat dosa karena kita akan pulang. Itu. Saat itulah terjadi proses pencabutan nyawa. Ketika nyawa dicabut itu, seingat saya itu dari kaki. Beliau itu kalau menjabut nyawa tidak dipegang, tidak, hanya dipandang gini, sudah kaku itu, sudah kaku, sudah kejang semua itu. Terasa sakit yang luar biasa, seperti apa ya? Sakit bukan hanya di kulitnya, yang saya rasakan itu daging-daging itu seperti terbakar sampai tulang belulang. Saking sakitnya itu saya tidak terasa. Saat itu saya hanya bisa menyebut la ilaha illallah, Allah Allah. Saya hanya menyebut, waktu itu saya sudah terbiasa membaca selawat waktu dia. Saya baca Allahumma ya waqitu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa quyudati amdari. Itu pencabutan nyawa masih terus berlangsung. Apakah itu ketika Bapak membaca sholawat wahidiyah itu masih mengalami rasa sakit itu? Sakit sekali. Sakit, bahkan saya baca ya Sayyidi ya sakit. Kata siapa? Tidak sakit. Nyawa dijabut itu satu pori-pori itu sakitnya luar biasa yang saya rasakan. Tapi saya diberi tidak begitu sakit yang begitu. Kami masih diberi sadar. Sehingga perjalanan waktu dijabut itu terasa, berjalan dari ujung tuh ke sana tuh sampai dingin. Tapi aneh, mau juga mau membangunkan istri tidak bisa. Hanya diem, hanya terbujur kaku. Mau mengatakan saya mau pulang, saya mau mati, tidak bisa. Hanya diem saja. Hanya diem karena seperti terpaku semuanya itu. Sehingga terus sampai kepada kaki. Saya masih bisa nyebut Allah, Allah gitu masih bisa. Baca syahadat masih bisa. Baca la ilaha illallah masih bisa. Bahkan saya sempat mujadah entah itu saya lupa, itu tidak ada hitungannya karena saya lupa. Waktu itu saya tidak butuh hitungan, butuh saya pulang harus kembali pada Allah, harus selamat, itu prinsip saya. Seakan-akan waktu dijabut tuh, kalau dijabut gini berarti saya seakan-akan kalau saya mati ingat Allah, seperti itu. Tapi ternyata lain. Setelah lama perjalanan itu sampailah di hati. Disinilah kami mengalami kesulitan. Ketika nyawanya hati ini diambil, roh yang ada di hati diambil, saya mengalami kesulitan sekali. Sehingga seperti napas kami itu dibungkem, seperti mulut ini dibungkam, tidak ada napas sehingga keringat dingin bercucuran. Hanya ya seperti itu. Sehingga kami tidak ingat sama sekali waktu itu. Lah ketika saya hampir keluar roh itu, saya ingat anak saya. Ya Allah, anak saya masih kecil. Waktu itu saya berpikir, istri saya akan menjadi janda, anak saya menjadi yatim. Turun kembali itu roh. Turun kembali, sakit terwarik lagi. Pada saat ingat itu Bapak ketika ingat istri Bapak sama anak Bapak itu semakin terasa sakit atau semakin ingat makhluk semakin sakit sekali, seperti dibungkam yang tidak bisa lepas itu saya waktu itu ya memang sangat kurang ekonomi saya. Ingat hutang betul, saya ingat hutang, punya hutang, ingat hutang kembali, ya Allah saya belum bisa melunasi, kembali sakit lagi hati. Saya tersiksa ketika hati mau dijabut, rohnya hati. Dan ketika mau dijabut sudah sangat tersiksa. Seakan-akan sudah tidak bisa ingat kepada Allah. Karena saat itu saya rasa saya sangat sulit, tapi masih sadar saya. Di saat posisi yang seperti itu, posisi sudah dalam keadaan sudah kritis, napas sudah tinggal 1-2, megap-megap gini saya. Dan melihat istri semakin parah, melihat anak semakin parah. Saat itu seakan saya tidak boleh diganggu oleh siapa-siapa. Karena saya harus ada fokus kepada Allah. Itu saya kira mudah, ternyata tidak mudah. Karena kita harus kenal dulu dengan Allah. Ternyata kenal Allah tidak hanya dengan akal, ternyata
Hati harus kenal waktu itu, tapi saya tidak bisa waktu itu. Tidak kenal, sulit sekali. Kita matur ingat Allah itu saya bingung. Allah apa ini? Lupa saya, tapi Allah apa ini keucapan itu? Karena hati belum bisa menghadap. Betul, jujur. Terus tahu-tahu dalam posisi gawat itu saya mendengar suara. Ya, moga insya Allah itu suara ya beliau anhu ya, maaf ya tidak saya sebut ya. Itu seperti apa, Bapak? Dia tuh bilang begini, istighraq itu. Berapa kali itu? 2 kali. Istighraq, keras suara itu menjerit. Bukan hanya itu, tahu-tahu pikiran saya sakit yang ada di dalam pencabutan itu seperti ditenggelamkan, seperti ada tangan yang memasukkan. Ternyata dari pikiran itulah yang membuat orang sakit. Dari memori akal inilah membuat orang terasa sakit. Ternyata itu ditenggelamkan di sini. Semua rasa itu ditampung di dada ini. Saya dituntun dirasakan di sini. Ketika dituntun di sini itu pun teruskan, lepas, tenggelamkan, istighraq, tenggelamkan. Kamu harus masuk ke samudera tauhidnya Allah. Kamu bukan siapa-siapa, terus kembalikan. Dan itu saya coba mengikuti petunjuk dan seperti ada tangan halus yang menuntun kami itu dari arah seperti roh itu turun ke hati, turun ke dada, terus dilepas hingga saya tidak merasa apa-apa. Saat itulah kami merasakan maaf yang begitu berat, sakit yang begitu hebat, yang satu jengkal pori-pori terasa sakit, itu terasa hilang sakit itu. Karena ada yang nuntun, kamu harus menenggelamkan ke dalam samudera tauhidnya yang maha kuasa. Dan saya seperti diantar ke sana. Ternyata saya rasakan itu tidak ada rasa apa-apa. Kalau saya sebut itu nol itu. Jadi merasakan nol itu merasa bahwa saya ini makhluk. Tidak ada apa-apa. Semua yang adanya Tuhan. Nah perasaan itu yang membantu kami itu hati menjadi tenang dan hati tidak merasa sakit lagi. Sehingga kami sudah seakan-akan siap untuk kembali kepadanya. Iya. Ya waktu itu ya maaf. Setelah posisi saya sudah siap untuk dicabut, tahu-tahu kesadaran saya dikembalikan. Orang yang tinggi besar itu memandang kami, terus meninggalkan kami, sehingga kami bisa bergerak. Ku pegang dada saya waktu itu. Ya Allah, saya mengalami hampir mati pertama kali itu. Tidak terasa waktu itu air mata, menangis. Syukur saya masih diberi kesempatan untuk mengenang dosa saya. Syukur saya masih diberi kesempatan melihat bahwa saya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saat itu seakan-akan saya sudah dekat. Ternyata ketika mau dicabut, hati lupa pada Allah. Karena sakit yang mengganjal untuk ingat pada Allah. Ini pengalaman saya pertama. Saat itu saya menjadi pendapat, jadi jalan untuk meninggalkan dunia yang fana. Untuk kembali pada Allah, ternyata harus tenggelam, tidak merasa apa-apa. Kita tidak boleh mengaku semacam milik Allah kita kembalikan. Ternyata itu yang membuat hati akan siap untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itu dari pengalaman ini, ya saya yang mujahadah itu masih jauh. Karena mujahadah itu harus dirasakan dan harus melatih roh itu harus siap untuk kembali kepada Allah. Dan waktu itu saya tidak siap, seakan-akan hanya akal siap mati, seakan-akan sudah siap. Tapi ternyata roh kita tidak siap untuk dijabut. Karena ketika dijabut, saya masih tolak-toleh, masih ingat itu. Ternyata semakin berat sakit itu. Dan saya merasakan bukan hanya katanya saya merasakan sangat berat. Napas tinggal 1-2 terasa berat. Ya, andekan itu terjadi dijabut, nah, saya tidak tahu saya sudah. Entah itu su'ul khotimah atau husnul khotimah, saya tidak bisa menjamin itu karena saya ternyata hati saya waktu itu masih belum ingat. Ketika kembali pada Allah masih ingat yang lain-lain, belum fokus pada Allah. Ini pengalaman yang pertama. Dari pengalaman pertama itu saya kira sudah cukup, tapi tidak. Terus yang saya tulis di buku pengakuan kepada Tuhan itu memang benar. Ya insya Allah itu di tahun 2010. Nah, DIT kan masuk ke rumah saya ada itu. Iya. Itu memang saya merasakan itu. Paginya saya akan cerita. Di sore hari itu saya datangi suara. Persiapkan nanti kamu akan pulang kembali pada Allah. Saya terkejut. Saat itu hati saya amatur.
Secepat inikah saya akan meninggalkan anak istri saya? Saya begitu. Iya. Saya belum berjuang dengan sungguh-sungguh. Begitu hati saya. Tapi ketika saya bilang begitu itu tahu-tahu ini seperti dijabut memori saya itu di otak kecil itu. Setelah itu dijabut itu panas sekali nih. Kalau dulu saya kan dijabut kaki ya. Iya. Kaki posisi memang saya berbaring, itu posisi saya sadar. Ternyata waktu itu saya mendapat pengalaman yang dijabut itu memori akal saya. Sehingga saat saya secepat itukah ya Allah seperti protes. Iya. Bahkan malah salah itu. Saya rasa langsung diputus ini. Ketika diputus sakit luar biasa yang saking sakitnya sehingga saya tidak sadar kalau saya itu sakit. Sehingga saya tidak tahu dengan diri saya sendiri waktu itu. Berarti tidak merasa apa-apa? Tidak, saya tidak merasa. Saat itu dijabut saya tidak merasa apa-apa. Tidak ingat bahwa saya ini siapa. Saya tidak ingat. Ketika istri saya menyuruh saya makan, ya makan. Tapi tidak ada rasa waktu itu. Pokok makan. Ya waktu itu nemuni di kan saya kan ngomong tapi tidak ngerti. Yang saya omong itu apa, jenengan ngomong itu apa, tidak ngerti. Waktu itu pandang saya seperti ini, tapi terus terang memori saya kosong. Tidak sadar pada saat itu. Saya tidak sadar dengan diri saya sendiri. Tapi saat itu saya seperti diberi nol. Seperti merasa siap mati. Saya merasa nol, saya pasrahkan itu. Karena pengalaman yang pertama itu dan kami berusaha juga melatih itu sejak itu. Jadi saya seperti kosong itu. Ya maaf, ketika sholat, ya saya sholat. Iya. Saya juga ke musola waktu itu. Tapi ketika berangkat saya ini lupa. Saya ini berangkat kemana? Ketika sholat Allahu Akbar ya mungkin saya baca Allahu Akbar. Tapi tidak tahu. Tapi yang ada tuh hanya ingat saya ini makhluk. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini akan pulang hanya itu saja. Ketika di rumah ya begitu. Nemui tamu pun juga demikian. Di saat itu maaf, ternyata yang paling berat manusia itu dari pengalaman itu kalau sudah memori yang ada di otak kecil itu dijabut oleh Allah. Saat itu manusia tidak akan ingat siapa-siapa. Saya yang biasa mujadah ya duduk, tapi yang saya baca itu apa saya tidak tahu. Iya. Tapi kebetulan alhamdulillah hati itu diberi rasa seperti yang saya maksud. Ya maaf, semoga benar aja itu, semoga itu hidayah dari Allah dan semoga itu bukan takabur dan bukan membanggakan diri saya. Ya tapi nyatanya saya waktu itu diberi itu. Yang jelas saya siap bahwa nanti antara sekitar jam sebelum subuh kurang sekian itu saya harus pulang pada Allah. Itu saya tahu bahwa saya harus mati saat itu. Iya. Karena suara itu sudah langsung memutus saraf-saraf yang ada di otak kecil saya. Dari pengalaman Bapak yang pertama itu terbayang istri Bapak sama kalau yang kedua ini seperti apa? Enggak ingat apa-apa. Ya. Karena memori itu sudah memutuskan semua. Kalau yang dulu memori masih ada, hanya rasa sakit sekali. Kalau ini saya tidak pernah merasa sakit, tidak merasa apa-apa, cuma merasa semua makhluk itu seperti tidak ada, perasaan itu hampa. Yang ada itu perasaan, ada satu perasaan yang ditanam ini, saya mau pulang, hanya itu aja. Iya. Dan saya mau pulang, karena saya ingat perasaan saya itu tidak ada apa-apa. Yang tidak ingat istri, tidak ingat anak. Sekarang logikanya, jangankan ingat zikir Allah, ingat sholat, ingat diri sendiri itu waktu itu sudah tidak ingat kalau memori itu sudah diputus. Iya. Nah ini saya bayangkan bagaimana kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak dapat syafaat, kita bisa husnul khotimah ya. Kalau posisi sebelum mati ingatan ini sudah diputus. Sehingga saya punya gambaran, kalau manusia mau meninggal dunia, hukum jasad sudah tidak berlaku karena sudah diputus oleh Allah. Hukum menurut akal sudah saraf-saraf sudah dibuntu. Sehingga saya menemukan yang berlaku ketika manusia meninggalkan dunia saat perjalanan sakaratul maut pulang kepada Allah, yang berlaku memakai hukum roh. Karena hukum pikiran sudah dimatikan di dunia ini karena tidak boleh masuk ke alam sana. Waktu itu ya mungkin saya diberi mungkin ya. Iya. Kok roh saya kok diberi tenang, tidak ada rasa takut, hanya siap apapun yang terjadi. Beda kalau yang pertama itu ya. Pertama takut karena memori masih ada. Jadi ya mungkin maaf hadirin pendengar atau yang melihat tayangan ini. Maaf kalau memang ini benar. Kalau memang ini benar, Bapak, saudara-saudara saya akan merasakan seperti saya. Iya. Ketika nyawa, roh
atau memori di otak ini sudah diputus oleh Allah, karena harus putus, memang harus putus. Kita tidak pernah ingat memakai hukum akal. Kita tidak pernah ingat hukum lahir. Yang ada roh diperkenankan sowan apa tidak gitu loh. Saya malah jadi ingat itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiku, rasain nanti itu, harus saya rasakan. Ya, mungkin itu insya Allah. Insya Allah. Jadi hadirin yang mendengar ini, tolong kalau ini benar dari Allah, benar, pasti saudara-saudara saya akan merasakan seperti itu. Kalau merasakan itu harus dilatih, roh ini menghadap pada Allah. Dilatih nol itu yang ada hanya Allah, dilatih. Diturunkan yang seperti dulu. Dari pikiran itu turunkan ke hati kita. Kita kembalikan semua milik Allah. Setelah nol itu ya jadi kembalikan. Maka saya ingat dawuhnya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mengalami proses, ingat rohani itu di dalam dawuh tasawuf itu, beliau itu berkata begini, wa fi fana'i wa fi fana'i wajadtu anta al-haqqu ta'ala la syakka anta. Ketika Sayyidina Ali sudah mempersiapkan dirinya, roh menghadap pada Allah, ya pasti kita akan mati itu ya. Beliau itu mengatakan, saya meleburkan diri wafi fanai, dan leburnya diri saya ke dalam fana, lebur ke dalam diri saya. Maka wajadu anta, di saat saya mengosongkan diri dan kosong, saya kosongkan lagi, dan dalam keadaan tidak ada saya, tidak apa-apa, ternyata aku menemukan Tuhan. Anta hakku ta'ala, Allah yang hak. Ternyata Sayyidina Ali menemukan itu. Ketika makhluk sudah ditiadakan, maksudnya ditiadakan bukan berarti enggak sholat, enggak makan, enggak minum. Itu rasa yakin bahwa semua itu ciptaan yang ada Allah, maka muncul keyakinan Allah, hanya Allah aja. Itu tauhidnya. Itu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, syaka saya tidak ragu lagi, anta. Semua makhluk adalah ciptaan yang ada engkau. Nah ini hukum rohani, dan harus dilatih. Maka ya saudara-saudara saya ya terus belajar sholat, ibadah, saja, tapi dilatih hati kita. Hati kita dilatih sowan, dilatih madhep, dilatih merasa rendah, dilatih merasa tidak ada apa-apa, tidak ada kemampuan. La haula wala quwata itu dirasakan. Tiada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, berarti nol, jangan diaku. Illa billah, kecuali Allah. Nol itu rasa. Jadi kalau kita merasakan roh itu merasakan Allah, maka nol itu muncul sendiri. Nol tidak ada ya. Maaf saudara, nol bukan ajaran ya. Nol itu rasa. Ketika lillah billah, la haula wala quwata turun di sini, nanti itu nol, dan nol, perasaan nol itulah yang nanti mengantarkan kita kalau pulang itu diberi oleh Allah mudah, tidak ada ganjalan. Karena yang adanya Tuhan, yang adanya Allah. Karena yang ada la ilaha illallah jadi rasa, dan nanti jadi pembuktian ketika pulang di hadapan Allah. Itu husnul khatimah. Wahdahu la syarikalah, karena Allah Maha Esa dan tiada seperti baginya. Jadi hadirin ya pada wawancara itu, pengalaman itu memang saya rasakan, dan saya mau diwawancara ini karena mungkin saya hanya mengharap semoga ada manfaat bagi saudara-saudara saya dari pengalaman saya, supaya kita lebih siap. Jangan siap untuk mengandalkan amal, tapi siap untuk mengandalkan Allah yang memiliki segala-galanya. Jangan andalkan diri kita, jangan andalkan amal. Andalkan Allah, karena kita akan kembali kepadanya. Jadi sebelumnya saya juga takut untuk diwawancara ini, karena ini peristiwa yang tidak rasional. Bisa saja ada pro dan kontra. Maaf yang pro atau yang kontra, lepas dari itu. Saya hanya moga saja ini manfaat gitu loh. Karena kita akan pulang, pasti akan mati. Karena mati itu hakikatnya lepasnya roh dari bungkus casing kita ini casing, dan kita akan pulang. Nah casing kita nanti kalau mati membujur kaku. Mungkin saudara kita akan membawa kita ke kuburan, dimasukkan dalam tanah, tapi roh kembali pada Allah. Nah kembali pada Allah itu harus Allah yang Esa.
wahdahu la syarikalah, kita harus lebur. Dan ini yang saya rasakan. Jadi para pewawancara itu pengalaman itu benar. Dan kami mengharap semoga ini menjadikan pelajaran bagi kami dan saudara-saudara kami, dan yang mau membawa materai, yang menginginkan pelajaran dari itu. Tapi kami maaf, ini hanya kebodohan saya saja. Saya berani diwawancara ini menunjukkan bodoh saya ya, ini bodoh banget saya ini. Tapi saya masih mengharap dengan kebodohan ini moga ada manfaat. Cari guru yang nuntun supaya jiwa kita ini bisa sowan pada Allah. Ya maaf, saat itu saya tidak ingat apa-apa memang. Tapi saya waktu itu siap. Maaf, ketika kami tidur ya nggak tahu. Ya mata terpejam, tapi bukan tidur, nggak tahu. Ketika saya tidur berbaring dengan istri saya, itu saya tidur dengan istri saya. Ya tidur dengan istri, tapi saya nggak tahu dengan siapa, nggak sadar. Yang jelas waktu itu saya hanya menunggu. Jadi waktu itu saya pada pukul berapa sampai subuh itu hati saya itu seperti diberi rasa apa itu disebut fana, apa saya tidak tahu ya. Sudahlah, tidak usah memikir itu. Pokoknya saya diberi rasa itu. Sambil menunggu datangnya Israel menjemput kami. Saat itu tidak ada bayangan saya selamat atau tidak ada selamat. Yang ada bayangan saya akan pulang, hanya itu saja. Dan ketika saya pulang, saya tidak menyadari kalau saya ada. Yang jelas yang ada itu perasaan saya hanya satu. Perasaan itu saya rasakan betul dan membuat saya begitu itu. Tapi saya tunggu waktu itu seperti hanya satu saat saja. Jadi perjalanan awal sampai akhir itu seperti 1 detik menurut perasaan hati saya. Setelah saya sadar. Tapi ketika saya sadar itu saya mendengar menjelang subuh itu ada qiraatul Quran di masjid itu, sebelum ada sholat subuh kan ada ya qiraat itu. Itu saya mendengar Al-Quran dibaca di masjid itu. Setelah saya mendengar suara Al-Quran, saat itu saya sadar, ini suara Al-Quran. Saya mengapa di sini? Saya tadi sholat, perasaan saya itu justru merasa tenang. Mengapa saya setenang ini? Ada apa dengan hati saya? Seakan-akan saya hidup baru lagi. Karena saat dalam proses tidak mengenal siapa-siapa, perasaan hanya Allah itu, apa itu ya yang disebut ala bidzikrillah tatma'innul qulub? Apa ya itu? Tapi saya tidak yakin orang sekotor saya kok diberi itu. Saya masih tidak yakin. Tapi saya merasakan itu. Setelah itu masih terasa saya akan kembali. Pulih pelan-pelan sehingga terdengar azan subuh. Sehingga saya bisa sholat subuh secara syariat menurut saya dengan benar. Saya pakai wudu dan lain-lain. Saya nyadari dan saya makmum itu. Itu saya sadar. Tapi setelah sadar itu hati itu ketenangannya luar biasa. Sehingga saya itu menangis tapi tidak tahu yang saya tangis siapa, tidak tahu. Air mata itu tumpah, saya tumpah itu. Tapi bahagia banget. Apa itu kata orang-orang bertemu dengan diperkenankan mengenal Tuhan, apa itu tidak tahu. Tapi air mata itu tumpah, tapi bahagia banget saya itu waktu itu. Ya ini pengalaman itu. Sampai setelah subuh saya mujadah memakai kebiasaan saya memang saya walaupun juga membaca selawat yang lain, saya juga membaca selawat Wahidiyah. Dan selawat Wahidiyah itu saya istiqomahkan. Selawat Wahidiyah kan maklum ya, kan sama dengan selawat yang lain. Cuma Wahidiyah itu memang spesialis pembersih hati, saya baca. Dan itu saya baca. Tapi masih terasa sakit itu ya. Masih sakit itu. Waktu itu kan pagi kita acara kemana itu ya, saya dijemput itu ya. Kan saya bicara di mobil bersama kaget waktu itu dengan teman saya kemarin. Temu itu saya posisi begini ya, waktu itu kan gitu ya. Dan waktu itu masih sakit sampai sore. Itu baru hilang itu rasanya. Ya alhamdulillah saya masih diberi kesempatan 2 kali hidup. Tapi pengalaman itu saya rasa sangat berharga bagi kami. Maka saya sudah lama mau diwawancarai, saya tidak mau. Sekarang memang karena tuntutan harus saya sampaikan. Bukan karena kebanggaan, karena mati bukan kebanggaan. Bukan karena unsur apa, tidak. Karena kami hanya merasa harus menyampaikan ini pada saudara-saudara, ya sesama umat manusia, sesama Islam. Ingat,
Mati itu adalah berpulang kembali pada Tuhan yang Maha Agung. Lepaskan diri kita. Jangan ada pengakuan. Jangan ada perasaan memandang apapun. Hati harus memandang. Semua ada satu titik. Kekuasaan Allah, Tuhan yang kuasa. Dan kembali kepadanya. Kalau tidak begitu, sangat sulit untuk pulang kembali kepadanya. Karena untuk keluar nyawa, satu pori-pori sakitnya luar biasa. Tapi yang kedua saya tidak merasa sakit. Karena waktu itu belum dicabut. Hanya pengalaman memori saja diambil. Sehingga kami tidak sadar. Nah alangkah ya, kedua-duanya kalau dicabut. Sakit luar biasa, memori dicabut. Lah ingat Tuhan gimana? Nah bagaimana kita bisa ingat? Maka saudara saya yang mendengar suara saya, anggap suara orang gila. Anggap suara yang tidak manfaat. Tapi kalau panjenengan masih mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan, semoga Allah, Tuhan yang kuasa, ini menjadikan petunjuk. Cari alat untuk membersih hati, sehingga hati kita fokus, tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan ilmu, tidak mengandalkan amal. Satu, hidup asalnya dari Allah Sang Pencipta, harus kembali pada Sang Pencipta. Yang diandalkan adalah Sang Pencipta, yang mewujudkan adalah Sang Pencipta. Kita harus kembali kepadanya. Maka lepas perasaan mampu, lepas perasaan mengandalkan diri, karena kita akan kembali kepada yang Maha Suci. Ya, itu pengalaman kami. Nah, mungkin apa saja mungkin ditanyakan itu. Dari pengalaman Bapak yang pertama dan kedua. Maaf ya, saya minum ya. Sebenarnya. Dari pengalaman Bapak yang pertama dan kedua, apa yang Bapak ambil pelajaran pada saat itu? Apakah itu kronologis Bapak menemukan rasa nol pada saat itu? Iya. Tapi kan orang kan tidak tahu itu ya. Tidak tahu itu memang rasa saya. Saya merasakan itu. Ternyata mutlak harus nol menurut saya. Sebelum kembali pada yang kuasa, mutlak harus nol. Jangan ada pengakuan walaupun satu biji. Satu biji sawi, satu biji atom perasaan aku mengganjal perjalanan kita kepada Allah. Karena yang adanya Allah kok kita beri satu debu perasaan selain Tuhan. Ini yang mengganjal itu perasaan itu. Maka persiapan untuk meninggal dunia lepas dari semua pengaruh yang ada. Itu yang kami sebut nol. Nol itu rasa. Nah ternyata nol itu harus melalui bimbingan. Orang nggak bisa nol kalau nggak ada ajaran-ajaran, ajaran agama, ajaran Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu ya lillah itu, ikhlas, lillah billah itu. Lalu dirasakan berarti manusia jangan mengaku. Jangan mengaku ya apa-apa sudah lah. Maka saya ingat ya itu di surat Az-Zumar itu. Allah sendiri mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Shadaqallahul adzim, surat Az-Zumar ayat 30. Ya terserah apa itu. Tapi yang jelas kita ini adalah mati. Sesungguhnya kamu adalah mati. Atau akan mati. Kalau akan mati ya siap kok. Orang akan mati kok merasa hidup. Wa innahum mayyitun, dan semua mati. Dan semua adalah mati. Akan mati. Bahkan dalam hadis mutu qabla an tamutu, jadi itu diterangkan. Matilah kamu, persiapkan mati sebelum kamu mati. Jadi yang disebut mati itu matikan pengakuanmu, jangan mengaku. Oh, itu miliknya Tuhanmu kok kamu ngaku. Kita lahir kan tidak bawa apa-apa dong. Iya. Kita lahir kan tidak ada asalnya. Sekarang diadakan, mengapa kok merasa ada? Itu harus disadari semua, itu hati. Tapi kan kita kan masih, saya jenengan kan masih sholat, ya punya istri, kan tidak merubah lahirnya, tetap seperti manusia biasa. Itu rasa batin. Jadi kalau begitu kesimpulannya gini, ya maaf ya kalau salah. Likuli syai'in tariqun, segala sesuatu itu ada jalannya. Ya kalau saya rasakan likuli syai'in tariqun wa tariqul maut, ya kalau salah ya maaf ya. Nah, jalannya mati ya. Ya itu tadi saja. Istighfar itu tenggelam, jangan diaku. Kamu harus lepas dari pengakuan. Walau satu debu, lepas kalau ingin selamat. Lepas, jangan ada pengakuan. Sedikit mengaku kaya, dijabutnya 300 kali sabetan per jam. Luar biasa, satu pori-pori sakitnya luar biasa. Ya, maaf ya, apa ya rasanya?
Sudah waktu itu. Sampai tidak sadar-sadar. Tapi waktu itu dengan bacaan-bacaan itu hanya mengurangi sedikit. Karena fokus dari bacaan. Tapi belum bisa. Tapi ya saya katakan paling berat nyawa itu setelah di hati. Timbul ini di tenggorokan ini. Ini yang paling sulit untuk keluar. Tinggal hanya 1 detik itu saja mestinya mati. Paling berat. Tapi itu yang menentukan husnul khotimah itu dia. Coba bayangkan hanya sepersekian detik nyawa dikeluarkan, lah mestinya yang ada hanya Allah titik, Tuhan titik, makhluk nggak ada yang ada Tuhan. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali pada Allah yang ada harus mestinya Allah. Makhluk harus lebur. Karena alastu birabbikum qalu bala itu harus terwujud. Apakah aku Tuhanmu? Benar saya Tuhanku. Saya menyaksikan. Ketika bersama Allah berarti yang wujud harus Allah. Kita harus merasa tidak ada. Karena yang wujud harus menang. Dan hukum itu yang nanti berlaku. Maka ya maaf, roh harus dilatih. Wirid, sholat, mujadah. Jangan hanya casingnya saja. Bukan hanya bungkusnya. Dilatih hati ini merendah, jelek, merasa. Dilatih di mana-mana. Di mana-mana. Dan dilatih merasa tidak mampu. Dilatih kosong. Dilatih hanya Allah yang ada. Nol. Bilah. Dan setelah harus dilatih. Jangan ada waktu yang sia-sia. Maka dilatih. Nanti ketun. Nanti kalau sudah pulang, ketun ya. Kesempatan hanya sekali. Ya, kalau sudah keluar nyawa, lupa. Selama-lamanya ya celaka. Tapi ketika satu kali ingat Allah, selamanya bahagia. Hanya sekian detik yang saya rasakan itu. Karena sudah di sini. Tinggal nunggu waktu. Itu. Kalau sudah mestinya makhluk. Tidak ada. Dirinya ada. Yang ada nyawa. Karena kita kembali pada yang ada. Mestinya begitu. Yang saya rasakan. Berat sekali. Berat. Jangan main-main dengan itu. Itu yang saya rasakan. Ya walaupun begini. Saya tidak ada jaminan. Kalau yang ketiga mati husnul khotimah tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ini perjalanan. Tidak ada kebanggaan. Bahkan maaf, saya mohon doa restu. Semoga ini bukan hanya tumbal. Sehingga saya nanti jangan-jangan yang mati nggak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan saya yang nanti yang su'ul khotimah. Tapi saya menyampaikan, siapa tahu nanti manfaat ya kepada pendengar atau yang melihat tayangan ini. Maaf, anggap omongan saya ini adalah omongan bualan belaka. Anggap omongan orang gila yang tidak arti. Tapi saya masih mengharap ada pelajaran walaupun ini panjang anggap omongan orang yang tidak waras. Orang yang salah. Memang inilah kebodohan saya. Tapi saya sudah menyampaikan, semoga Allah meridai kita semuanya. Semua saudara saya, umat manusia dimanapun berada di dunia ini siap. Sebentar lagi kita pulang. Jangan sesat di jalan. Ingat, hidup hanya sekali. Harus berarti. Nol. Jangan merasa apa-apa. Karena miliknya dia. Allah, Tuhan yang Maha Suci. Merendah. Hamba adalah rendah. Hamba adalah ciptaan. Tidak pantas hamba merasa mampu. Hamba merasa tidak ada. Hamba merasa butuh kepada Sang Kuasa. Ini rasa, bukan akal. Turunkan di hati, taruh di dada ini, rasakan. Setelah itu lepas. Wa fi fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Ketika kita bisa melepaskan diri, meniadakan bahwa yang ada itu hanya yang Allah kuasa, anta, kita akan menemukan di dalam kefanaan itu sendiri. Maaf, jangan dianggap fana, tidak ingat apa-apa, tidak ingat diri. Maaf, ini hati rasa yang dirasakan. Rasul pun juga begitu. Sayyidina Ali pun begitu. Ya punya istri, ya sholat, ya bermasyarakat. Ini yang kami maksud. Persiapkan, kita akan pulang. Persiapkan, kita akan mati. Dosa kita banyak. Dosa kita tidak terhingga. Satu detik lupa pada Tuhan. Kita ibadah pun lupa karena tidak menggunakan roh kami. Maka saudara-saudara saya, hukum roh harus dicari sekarang. Cari perbaikan mental, perbaikan hati,
supaya kita kalau mati nanti sudah siap. Tapi ya jangan mengandalkan aku siap, jangan. Tetap hamba tidak mampu. Kembali kita mengandalkan Sang Pencipta. Demikian ya. Ini memang ini kejadian memang nyata. Dan itu memang saya rasakan. Kembali. Jangan mengharap ini saya baik karena adanya pengalaman ini. Ini adalah pengalaman saya, ujian saya yang terbesar. Diberi itu adalah ini ujian saya. Tetap saya tidak ada jaminan untuk selamat. Kami hanya berusaha dan kami hanya pasrah padanya. Titik akhir di tangannya. Karena kami adalah miliknya. Sejauh ini kita harus pasrah. Kita kembalikan. Porsinya ada di hati. Di kesadaran hati. Lahir, ya tetap aktivitas. Sebagai kepala rumah tangga, akui Bapak sebagai pimpinan. Bermasyarakatlah dengan baik. Ikuti syariatnya. Sesuai dengan agama Bapak, sesuai dengan keyakinan, ikuti syariat. Tapi pesan saya yang saya rasakan, hati, jiwa, jangan ada pengakuan. Jangan ada merasa satu debu mengaku. Kita ini ciptaan, tidak boleh mengaku. Itu harus rendah. Nol, maaf, nol bukan ajaran, rasa itu. Ya, hadirin, maaf sekali lagi. Ini hanya bungkus semua. Kita akan kembali. Semoga Allah, Tuhan yang kuasa, meridhoi kita semuanya. Yang meliput atau yang mengikuti ini, yang mendengarkan. Saya berharap kembalilah kepada Allah sebelum kita dipaksa kembali oleh Israel. Fafiru ila Allah, lari kembali kepada Allah. Ingat, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya, demikian. Untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin pesan dan pesan kepada teman-teman yang baik yang melihat atau yang mendengar liputan ini, mohon untuk Bapak memberikan suatu kesan dan pesan seputar. Ya, terima kasih. Gimana ya? Kita hamba, jangan merasa jadi Tuhan. Kita hamba, buang penyakit ananiah, keaku-akuan. Satu kali merasa aku, sama saja kita mengorbankan pengakuanku sebagai Tuhan. Satu kali mengatakan aku pandai, sama saja mengatakan pengakuanku sebagai Tuhan karena aku pandai. Buang penyakit aku, buang nafsu anania dengan pengeterapan lilah bilah ditanamkan di dalam jiwa dengan mujahadah, karena mujahadah adalah kunci hidayah. Karena mujahadah merupakan kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah pun harus tidak menggunakan bungkusnya. Lahir mujahadah, batin mengetapkan kerendahan sebagai hamba Allah. Hanya itu pesan saya. Mujahadah jangan gunakan casingnya saja, tapi jiwa, terutama jiwa. Latih perasaan hina dimanapun berada. Latih perasaan rendah di hadapan siapapun, di hadapan Allah. Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kita, Allah, dimanapun kita berada. Artinya kita harus merasa rendah. Jangan ada perasaan baik menonjol di hati kita. Kita harus merasa kalau akulah penuh dosa, akulah orang yang salah. Nol, jangan ada pengakuan. Bawa sampai mati. Bawa itu, pertahankan sampai mati. Jangan diaku. Andalkan Allah yang Maha Kuasa. Mujahadah. Tanpa mujahadah tidak bisa, karena mujahadah adalah kuncinya aja. Pemaksaan diri adalah mujahadah. Saya pesan kepada saudara-saudara saya, baik kepada tim wawancara dan yang ada di sini, mari bersama-sama. Tidak ada yang kita andalkan di dunia ini. Kalau akal kita mengandalkan lainnya boleh, tapi jiwanya satu. Allah yang Maha Suci. Karena kita akan kembali kepadanya. Itu pesan saya. Mujahadah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Itu termasuk salah satu alat membersih hati. Kalau hafal itu dibaca dan lain-lain. Ingat, hati kotor satu biji sawi, merasa benci orang lain, terganjal perjalanan kita kepada Allah. Karena ini akan mengganjal perjalanan nyawa kita dalam Allah. Hilangkan kebencian, hilangkan fitnah, hilangkan hujat mengucap. Kita saudara,
kita berjuang untuk keluar dari dunia, kembali kepada Allah. Semua umat, semua agama, semua teman adalah saudara kami. Kita adalah satu senasib, ciptaan dan diciptakan, harus kembali pada Sang Pencipta. Demikian. Terima kasih pada pertemuan kali ini Bapak telah bersedia walaupun berat Bapak diwawancara ini, tapi semoga mudah-mudahan manfaat baik bagi siapa yang mendengar maupun yang melihat wawancara kali ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khotimah di akhir perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wawancara eksklusif kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati